Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada hari tanpa dakwah dan risalah Allah, meskipun mendapat tantangan, ujian, cobaan, cabaran dari orang-orang kafir musyrik. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, wa syara'a lana salata waz zakata wal hajja was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salat, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cintai ini, dan seluruh jamaah pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman atau jamaah official TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita awali kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Esa. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu na'budu wa lahu nasta'in, Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Dan di musim haji ini jutaan umat Islam
menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kuburan atau makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dekat Masjid An-Nabawi, masjid yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu bersama dengan sahabat-sahabatnya. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ya Habiballah. Ma'asyal muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malam ini insyaallah kita akan memulai membahas ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam surah Al-Furqan, wabil khusus tentang ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Furqan. Pada hari-hari sebelumnya kita sudah mencoba melihat, membahas dan mengkaji ayat-ayat tentang akhlak dan ilmu akhlak yang ada di dalam surah An-Nur, dan setelah surat An-Nur adalah surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, kalau kita membaca Al-Quran yang dicetak oleh orang-orang Arab, tertulis Suratul Furqan Makkiyah. Artinya surat Al-Furqan ini diturunkan oleh Allah waktu Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Artinya sebelum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi nanti kalau kita membaca Al-Quran ada uraian di bawahnya, misalnya Suratul Furqan Makkiyah, artinya surah Al-Furqan ini ayat-ayatnya diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau nanti ada surat Al-Quran, misalnya surat An-Nasr, tertulis di bawahnya Madaniyah, berarti ayat-ayatnya diturunkan di Madinah Al-Munawwarah ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Mim maqasidis surah, maksud Allah menurunkan ayat ini lil intisari, al intisar li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk membantu menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita Al-Quran di surah Al-Furqan ini mengenai tipu daya, celaan, cacian, makian orang-orang musyrik, baik yang ada di kota Mekah dahulu sampai dengan ke Madinah masih ada orang-orang musyrik. Apa pekerjaan orang musyrik ini? Di samping dia menolak hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, perangai dan akhlak mereka sangat buruk, sehingga setiap hari mereka hadir untuk menolak hukum-hukum Allah dan menghina Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan turunnya surah Al-Furqan ini, Nabi tetap bersemangat, Nabi tetap berhasrat, tidak putus asa di dalam menyampaikan pesan-pesan Allah, di dalam menyampaikan risalah dan dakwah
li'la'i kalimatillahi hiyal 'ulya, untuk menegakkan kalimat Allah yang suci dan terpuji di alam ini. Inilah bahagian dari kerja dan pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada hari tanpa dakwah dan risalah Allah, meskipun mendapat tantangan, ujian, cobaan, cabaran dari orang-orang kafir musyrik. Jadi Nabi dihina, Nabi diancam, Nabi dicela, Nabi dicaci, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berhenti untuk menyampaikan pesan-pesan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memberikan semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Maka Allah menurunkan satu surat, namanya surah Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda antara yang baik dengan yang buruk, antara yang haram dengan yang halal, antara yang sesat dengan petunjuk, antara akhlak yang sangat jelek dengan akhlak yang terpuji. Itu namanya, kalau kita sudah sanggup membedakannya, berarti Allah telah mengilhami ke dalam hati dan dada kita satu sifat, namanya Al-Furqan. Maka salah satu nama dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Ada namanya kitab, seperti kita membaca Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, Alif Lam Mim. Inilah kitab, artinya inilah Al-Quran yang la raiba fihi, yang tiada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada juga nama Al-Quran dengan Az-Zikru. Contoh ayat, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Ada juga nama Al-Quran Syifa, penawar. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami menurunkan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa', dia hanya menjadi obat atau penawar, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan bagi orang yang zalim tiada bertambah bagi mereka kecuali kerugian demi kerugian. Dan ada juga nama Al-Quran disebut dengan Al-Furqan, yang kita baca pada malam yang mulia ini. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Maha suci Allah. Tabaraka ini berbagai macam kebaikan ada di sisi Allah. Maka terjemahan tabarakalladzi sama dengan subhanallazi. Maha suci Allah. Allah pemilik segala keagungan, Allah pemilik segala keberkahan, Allah pemilik segala kemuliaan. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, artinya yang telah menurunkan Al-Quran. Kita terjemahkan sekali lagi. Kalau orang sudah berakhlak mulia, dia sudah bisa membedakan mana yang disuruh oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah.
mana yang diharamkan oleh Allah, mana yang dihalalkan oleh Allah, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau Al-Furqan itu sudah ada di dalam dadanya, dia sudah dapat memahaminya. Nah, contoh, siapa yang menyuruh kita sholat? Allah. Siapa yang melarang kita judi, baik judi online, judi offline, judi biasa? Allah yang melarang kita. Kalau kita sudah tahu tentang hal ini, berarti sifat Al-Furqan, artinya kandungan-kandungan Al-Quran sudah diilhami ke dalam dada kita, dalam hati kita, sehingga setiap hari meskipun tidak ada orang yang berdakwah, nggak ada penceramah, apalagi Rasul kita sudah lama tiada, kalau seseorang sudah ada Furqan di dalam dadanya, hari ini dia sholat, besok dia sholat lagi. Tapi kalau sifat Furqan tidak ada dalam dadanya, hari ini dia meninggalkan sholat, besok dia juga yang meninggalkan sholat. Apa yang kurang? Kan sama-sama berpikir, kan sama-sama diberi akal. Ada orang akalnya sehat sehingga dia dapat membedakan mana yang baik dengan mana yang buruk, mana yang haram, mana yang halal, mana yang mendatangkan petunjuk, mana yang mendatangkan sesat. Maka orang yang sudah diilhami oleh Allah Al-Furqan ke dalam dadanya, insya Allah sampai dengan akhir hayatnya dia dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, dan dia selalu mencintai kebaikan dalam kehidupannya di alam ini. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Maha agung, maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau telah menurunkan Al-Quran ala abdihi kepada hambanya. Hi dhamir mustatir, takdiruhu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau model kita belajar di dayah dulu, satu-satu ndak berangkat ke yang lain sebelum jelas yang sedang diterangkan ini. Hi itu siapa? Ala abdihi kepada hambanya. Hambanya itu siapa? Ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di terjemahannya, Maha Agung Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil alamina nazira. Dengan Al-Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa berdakwah, bisa memberikan nazira, peringatan kepada seluruh umat manusia di alam ini. Jadi sebenarnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk umat yang belum Islam pun Nabi berdakwah. Dan ada orang yang tak pernah mendengar dakwah dan ceramah Nabi, tapi kemudian dia masuk Islam. Pertanyaannya, kok bisa? Nah, itulah ada orang mendengarkan ceramah-ceramah ataupun kajian-kajian. Ada juga orang yang dia hanya memandang, memperhatikan saja, mereka racah gelum ke Rasulullah. Dia intip kebiasaan Rasulullah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat dimuliakan di dalam Islam, tetapi akhlaknya sangat bagus. Dia intip. Siapa nama yang mengintip ini? Sofyan bin Harb, seorang ajudan Raja Herakla. Melihat Nabi, belum pernah dengar dakwah dan ceramah Nabi, tapi kemudian dia datang ke rajanya, tuanku raja, izinkan saya, mulai besok saya akan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad,
yaitu Nabi dan Rasul. Di dalam Islam saya sangat kagum dengan akhlak dan budi pekertinya. Ini ada orang belum pernah dengar ceramah udah simpati dia kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sufyan bin Harb masuk ke dalam agama Islam, tetap menjadi aspri atau ajudan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi nggak akan hilang jabatan, nggak akan hilang pekerjaan, karena Sufyan bin Harb ini dia hanya melihat dari segi akhlak. Maka ada orang, mengapa seseorang itu kemudian dia menjadi rajin berjamaah? Mungkin dia pernah melihat seseorang, dia orang kaya, dia pejabat, dia orang yang termasuk hidup senang, tetapi tiap subuh bisa hadir ke masjid. Dia ambil pelajaran, mengapa saya yang seperti ini belum ada furqan dalam dada saya, sedangkan orang yang sudah diberikan berbagai macam kesibukan oleh Allah, tapi dia bisa masih mengatur waktu, bisa mengatur waktu untuk sholat di awal waktu, yaitu sholat secara berjamaah. Dia mengambil pelajaran, lalu dia ikuti. Misalnya di kampungnya ada orang kaya rajin berjamaah, dia ambil pelajaran. Sebaliknya di kampungnya ada orang kaya sangat malas sholat, nggak diambil pelajaran. Itu apa namanya? Al-Furqan. Dia sudah dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang disuruh dengan yang dilarang, antara maksiat dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah dapat membedakannya. Inilah hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu banyak sekali orang-orang musyrik, orang-orang kafir, baik di Mekah maupun di Madinah Al-Munawwarah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada henti-hentinya menyampaikan dakwah dan risalah dan memberikan contoh dan tauladan yang sangat baik. Kan sering sekali kita dengar ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri dan tauladan yang baik. Jadi banyak sekali dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali orang-orang yang simpati mengambil suri dan tauladan dalam kehidupan Rasulullah, kemudian dia masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat sekarang umat Islam di Cina banyak sekali. Umat Islam di Singapura sudah mulai banyak sekali. Umat Islam di Amerika sudah banyak sekali. Bahkan di New York itu ada satu masjid namanya Masjid Al-Hikmah yang dikelola oleh orang Indonesia. Nanti orang lain pun, orang Amerika juga datang untuk sholat Jumat. Dan di mana-mana sekarang untuk mencari masjid tidak terlalu jauh lagi. Nah, sehingga Allah sudah mendekatkan kepada orang-orang yang beriman. Kalau di akhirat Allah dekatkan surga, di dunia nanti Allah akan mendekatkan masjid Allah, masjid-masjid Allah, sehingga tidak ada alasan bagi orang kita tidak sholat Jumat. Nah, apalagi di Banda Aceh ini sangat banyak masjid, lebih dari 65 masjid. Anda ada alasan kita untuk meninggalkan sholat Jumat, karena ada juga orang yang memperhatikan. Siapa yang memperhatikan? Orang perempuan juga. Ada orang laki pada waktu Jumat enggak sholat Jumat, ya kan? Ini sangat malu kita. Kita dianggap seperti bukan orang laki. Diwajibkan kan ke Jumat, tapi ada orang laki yang sehat nggak ke Jumat. Nah, berarti dia belum ada furqan,
belum bisa membedakan mana perintah Allah dan mana larangan Allah. Maka Nabi itu berdakwah dengan Allah menurunkan Al-Quran. Kepada siapa dia berdakwah? Apakah hanya untuk orang Islam? Apakah hanya untuk orang-orang yang hebat? Semuanya. Liyakuna lil'alamina nazira. Allah menurunkan Al-Quran kepada junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada umat di seluruh alam. Liyakuna lil'alamina nazira. Muhammad diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah untuk seluruh alam. Nah, ini mungkin kalau kita lihat ya, masa Nabi dulu mungkin Nabi nggak pernah ke Amerika, tetapi dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ke haji baru tahu ini umat Islam di Cina, ini umat Islam di Amerika, ini umat Islam dari Tionghoa, ini umat Islam dari Uzbekistan, Norwegia, Nigeria, India, Pakistan, Turki dan lain sebagainya, berkumpul untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dulu kita ketahui bahwa Nabi tidak semua negara sudah dikunjungi, tetapi firman Allah berlaku sampai dengan sekarang itu. Tidak ada negeri yang tidak ada umat Islam, tidak ada negeri dan negara yang tidak ada umat Islam. Silahkan ditunjukkan mana satu negeri di dunia ini yang nggak ada umat Islam, walaupun jumlahnya sedikit. Maka Nabi dulu, nah ini bagaimana cara Allah memberitahu kepada kita. Kalau bahasa kita memang ya dulu Nabi kawasan Mekah Madinah misalnya, atau ke Persia, atau ke Palestina. Tapi lihatlah sekarang ini, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yang telah menurunkan Al-Quran ala abdihi, kepada hambanya. Hi itu dhamir mustatir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana saja Nabi berdakwah, liyakuna lil'alamina nazira, untuk seluruh alam, untuk seluruh alam. Buktinya sekarang kita lihat, meskipun ada negara yang belum pernah dikunjungi dan ada negeri yang belum lahir pada waktu itu, tapi di sini Al-Quran jangkauannya panjang sekali. Sudah terlihat sekarang, sudah terlihat. Cuma kadang-kadang kita jumpa dengan misalnya orang Turki, karena kita nggak bisa bahasa Turki, ya assalamualaikum saja, nggak bisa kita lanjutkan. Misalnya tesyakir idrim iyim in Allah rahmatine Allahu kabulaisye. Nah, itu bahasa-bahasa Turki yang senang kita mendengarnya, tapi kita mungkin nggak bisa berkomunikasi karena nggak bisa bahasa Turki. Tetapi tujuannya sama, sama-sama tawaf di Ka'bah Baitullah, sama-sama sa'i antara Safa dan Marwah, sama-sama tahallul, sama-sama ke Arafah, sama-sama ke Mudhalifah, sama-sama ke Mina, sama-sama ke Madinah Al-Munawwarah. Itu adalah bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penuh berkah, penuh keagungan, penuh kemuliaan diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Siapa yang menurunkan Al-Furqan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allazi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh walada
ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Ini Allah yang mempunyai, memiliki, menguasai kerajaan langit dan kerajaan bumi. Nah, maka dakwah Rasul sebenarnya dan Al-Quran ini diperuntukkan kepada dua makhluk as-sakalain, yaitu jin dan manusia. Dan di dalam Al-Quran ada surat jin, karena ada sebagian jin beriman pada Allah, yang enggak beriman setan, iblis. Tapi sebagian jin beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi ketika Allah menyebut liyakuna lil'alamina nazira, Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pendakwa, pemberi peringatan untuk seluruh makhluk di muka bumi. Nah, jadi lil'alamina nazira. Dan para mufassir menafsirkan ayat ini untuk siapa? Lisakalain, untuk jin dan manusia. Jadi semuanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah allazi lahu mulkus samawati wal ard. Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Jadi ada 7 lapis langit bumi sampai dengan ke Sidratil Muntaha, itu di bawah kekuasaan Allah. Maka kalau Allah mau, itu dengan mudah bisa terjadi. Mana contoh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena kekuasaan Allah nggak bisa naik. Udah diejek itu oleh orang-orang Mekah dahulu. Tapi karena kekuasaan Allah, jangankan ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratil Muntaha pun Allah beri kemampuan. Siapa yang menjemputnya? Allah melalui malaikat Jibril, sehingga lahirlah satu peristiwa namanya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memberikan kesempatan ini? Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Walam yattakhidh walada, dan Allah tidak mempunyai anak. Jadi misalnya ada pendapat nanti Nabi Isa anak Tuhan, bukan. Nah, kita sebagai orang beriman, Nabi Isa pun sendiri berkata bahwa Nabi Isa bukan Tuhan. Jadi Nabi Isa mengakui dirinya sebagai hamba Allah, sebagai hamba Allah, Nabi dan Rasul Allah Isa alaihi salam. Jadi tidak pernah Nabi Isa mengatakan bahwa dia sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Tidak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan ya Rasulullah bahwa Allah itu esa, Allahus samad, Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Jadi jangan diserupai dengan Allah. Nggak ada sekutu bagi Allah. Nah, jadi kalau kita sudah membaca surah Al-Furqan ini, sudah bertambah yakin kita. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan tidak ada kongsi, nggak ada sekutu. Misalnya untuk buat langit nggak perlu ada bantuan manusia, nggak perlu ada bantuan malaikat. Jadi Allah Ahad yang menciptakan langit dan bumi tidak perlu dibantu oleh manusia, karena bangunan manusia ya dibantu oleh sesama manusia. Misalnya kita membuat jembatan, membuat masjid raya, dibantu oleh sesama manusia. Tetapi kalau Allah ingin menciptakan gunung misalnya, nggak perlu ada bantuan manusia. Allah ingin menciptakan laut, nggak perlu ada bantuan manusia.
Allah ingin menciptakan langit, tidak perlu ada bantuan manusia. Allah ingin menciptakan bumi, tidak perlu ada bantuan manusia. Inilah makna walam yakul lahu syarikun fil mulk. Enggak perlu ada bantuan, tidak perlu ada sekutu. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam menciptakan segala sesuatu dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang buat ukuran, aturan, ukuran, tatanan, semuanya aturan Allah. Ada orang kadang-kadang kurang percaya. Misalnya, siapa yang mengilhami kita ini jadi baik? Allah. Ya kan? Kita jadi baik ini karena memang mengakui kehebatan Allah. Allahu Akbar setiap hari. Coba lihat itu orang beriman, berapa kali setiap hari dia mengucapkan Allahu Akbar? Bukan hanya 17 kali. Bisa saja karena dia mungkin menambahnya dengan salat sunat. Dia salat malam, dia salat zuha. Sudah berapa kali dia mengagungkan Allah setiap hari? Siapa yang mengilhaminya? Allah. Siapa yang membuat takaran? Allah. Maka kita ini beda-beda. Mungkin sama-sama beriman, tapi kadang-kadang perbedaannya, ada yang kuat imannya, setiap hari dia berjamaah. Ada orang setiap hari dia mengabaikan sholat, walaupun dia Islam. Bahkan ada orang Islam tidak sholat. Nah, ini yang sering kita sebut. Kapan dia sholat? Ketika Allah menegurnya dengan berbagai macam teguran. Hancur fisiknya, hilang hartanya, hilang kesombongannya, wa tazahaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah hancurkan fisik dan jiwa mereka, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Maka ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Allah yang membuat kadar, Allah yang memberikan penilaian, kita bisa menilai diri sendiri ini. Hari ini Rabu, berapa kali saya bisa sholat berjamaah hari ini? Kalau subuh sudah, zuhur sudah, asar sudah, maghrib dan isya ya kita tutup di masjid raya. Alhamdulillah 5 kali. Bahkan ada orang dia misalnya dalam satu hari bisa dia kunjungi 3 masjid. Di mana dia bekerja misalnya, dia di Muk Pagar Air, pulang waktu zuhur ada masjid, berarti subuh di tempat dia tinggal, kalau nggak ada kegiatan lain, kemudian zuhur di tempat dia bekerja atau di tempat dia pulang kerja dan sebagainya. Asar juga sebelum pulang dia sholat secara berjamaah. Maghrib berkumpul lagi untuk berjamaah. Salah satu kesenangannya adalah menunggu waktu isya setelah maghrib. Ini adalah kebiasaan untuk menguatkan iman kita dan menjadi istirahat bagi tubuh kita masing-masing untuk menghilangkan keruwetan, kelelahan, keletihan, sehingga nilai yang kita capai setiap hari itu bisa kita ciptakan oleh diri kita sendiri. Nanti yang menilai kita yang paling agung adalah Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha tinggi dan maha terpuji. Nah, jadi kita lihat ini sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Pertama, bahwa seseorang kalau sudah ada Al-Furqan di dalam dadanya, sudah ada satu sifat yang diilhami oleh Allah, dia sudah bisa membedakan antara yang halal dengan yang baik. Contoh ya, masalah keuangan, peng bahasa Aceh. Orang yang beriman itu dia tidak akan mau untuk mendapatkan uang selain uang halal, meskipun uang haram itu banyak. Mengapa? Dia ada Al-Furqan di dalam dadanya. Maka didik anak-anak kecil untuk misalnya dia tidak terbiasa mengambil hak orang. Dari sejak kecil sudah terdidik, sampai tuanya dia ingat
Oh, dulu bapak saya melarang, tidak boleh mengambil hak orang lain. Dulu kakek saya atau abuya saya atau abu syik saya mendidik saya untuk bisa berlaku jujur. Sampai tua pun dia menjadi orang-orang yang jujur. Apa manfaat daripada jujur? Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Hendaklah engkau berlaku jujur, karena jujur akan mendatangkan berbagai macam kebaikan, berbagai macam kebahagiaan, dan kebahagiaan atau kebaikan itu akan mengarahkanmu ke dalam surga. Apa itu surga? Surga adalah tempat yang paling menyenangkan. Surga adalah tempat yang paling membahagiakan. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera kepada kalian semua atas kesabaranmu dulu waktu di dunia, dan ketahuilah bahwa surga adalah tempat yang paling menyenangkan. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan kajian dan pengajian kita malam ini membawa berkah dan pelajaran serta mau'izah untuk kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا.